Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Nomor 6 dan Bapak Ibu Guru SD Negeri Nomor 6 yang saya cintai. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya sangat karena berkat koordinasi budaya positif ini. Salam serta salam, semoga senantiasa selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, mohon maaf bukan berarti bermaksud untuk menggurui, tapi hanya ingin sharing dalam rangka untuk memenuhi tugas aksi nyata di program kegiatan guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Pandeglang. Pada hari ini adalah kegiatan aksi nyata pada modul 1.4 terkait budaya positif. Baik, oleh saya selaku CGP Angkatan 8 Kabupaten Pandeglang atas nama Imas Masito, hari ini alhamdulillah terselenggara pada tanggal 26 Juli tahun 2023. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Apa itu budaya positif? Apakah silakan budaya positif untuk Bapak Ibu apa? Ya, terima kasih Bu Hadi Bayi, yaitu budaya positif adalah kebiasaan yang baik. Yang lain? Iya, oke. Jadi budaya positif itu adalah kebiasaan yang baik, bagus. Kemudian budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif ini dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Ya, di sini ada beberapa konsep-konsep inti terkait budaya positif. Nah, penerapan budaya positif ini tentu saja sesuai dengan profil global dan seterusnya ya. Jadi ada nasionalis, kemudian kritis, berwawasan global, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan juga segitiga restitusi. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin positif ini lebih fokus pada disiplin internal, disiplin dalam diri siswa yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakannya, baik kehidupan sehari-hari sebagai anggota masyarakat. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari tindakannya berdasarkan motivasi internal, bukan karena atas takut dihukum atau karena ingin mendapat pujian. Budaya positif ini adalah motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini ada tiga aspek ya. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak-anak menurut kita itu karena takut dihukum ya, atau karena ingin mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, untuk yang ketiga inilah adalah harapan kita bagaimana siswa itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, percayai. Selanjutnya itu budaya positif selanjutnya yaitu terkait keyakinan kelas. Nah, sekarang kita sebaiknya menghindari yang namanya tata tertib atau peraturan, karena itu lebih cenderung kepada motivasi eksternal. Nah, apa itu keyakinan kelas? Nah, dalam membuat keyakinan kelas ini, guru dalam hal ini berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi siswa semua dilibatkan. Tidak hanya kita yang membuat, kemudian siswa harus setuju gitu. Tapi kita harus melibatkan seluruh siswa melalui curah pendapat. Nah, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ini berupa pernyataan universal dalam bentuk kalimat positif yang mudah diingat, dipahami dan dilaksanakan. Artinya tidak boleh dalam bentuk kalimat negatif. Misalnya dilarang
atau tidak boleh, tapi menggunakan kalimat yang positif. Nah, cara untuk membuat keyakinan kelas, di sini ada beberapa langkah. Pertama yaitu guru mempersilakan semua siswa untuk ikut bersuara pendapat. Kemarin saya sudah membuat, kemudian surat pendapatnya dicantumkan dalam post-it. Jadi semuanya mengajukan apa yang mereka inginkan terkait kelas yang nyaman, kelas yang aman di sekolah, bagaimana mereka ingin supaya belajarnya tertib, ya. Jadi semuanya berpendapat, semuanya kita tampung pendapatnya. Nah, di sini guru mencatat semua masukan dari siswa tentang situasi kelas apa yang mereka inginkan. Setelah semuanya memberikan surat pendapat melalui kertas post-it tadi, maka kita susun, kita persilakan siswa untuk menempelnya di tempat tulis atau di tempat yang sudah disediakan. Nah, setelah itu jangan panjang-panjang, ya Bu. Kalimatnya jangan panjang-panjang. Juga dalam membuatnya itu jangan seperti siswanya ya tidak hafal kemudian tidak melaksanakannya. Nah, jika sudah disepakati, maka sebaiknya keyakinan kelas itu ditandatangani oleh siswa. Sebagai bukti ketika mereka tidak melakukan keyakinan kelas, maka ini kalian kan sudah menandatangani keyakinan kelas. Itu berarti kalau kalian melanggar, kalau kalian tidak melaksanakan yang yang sudah kita yakini bersama, berarti kalian tidak patuh lagi, tidak percaya diri, tidak menyalahi janji ya yang sudah dibuat bersama, ya. Bapak Ibu, selanjutnya terkait budaya positif yaitu kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan untuk diterima oleh kelompoknya, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan penguasaan. Kita di kelas sering menghadapi siswa yang nakal, Ibu, sering menghadapi siswa yang yang bermasalah. Mungkin dari faktor ini karena kebutuhan mereka tidak terpenuhi. Bisa saja kebutuhan kurang kasih sayang dari orang tua. Nanti di sini termasuk kepada kebutuhan akan kesenangan. Ya, kebutuhan akan bertahan hidup, yaitu kebutuhan akan kesehatan, rumah, makan, kebutuhan biologi, juga kebutuhan akan rasa aman. Itu termasuk pada kebutuhan bertahan hidup. Bisa saja siswa yang nakal misalnya, atau yang lemas belajarnya, atau yang tidak bergairah, tidak bermotivasi, mungkin mereka belum sangat paham, jadi belum terpenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan hidupnya. Bisa saja seperti itu. Kemudian mungkin bagi siswa yang lemah, mereka sedang sakit, kesehatannya terganggu, ya, jadi kita harus memahami kebutuhan dasar mereka. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya. Biasanya ini walaupun dari kelas 1 sampai kelas 5 mereka ingin merasa diakui, ya. Biasanya keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, menjadi bagian yang berharga dari komunitasnya. Nah, ini ingin menunjukkan keakuannya, ini ya Bu, ya. Bisa saja siswa yang nakal mungkin karena kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya tidak terpenuhi, jadi melimpahkannya dengan kegiatan yang negatif, dengan aktivitas yang negatif. Selanjutnya yaitu kebutuhan akan kebebasan atau membuat pilihan. Nah, pada kebutuhan ini murid diberi kesempatan membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya tersebut. Jadi secara bersama-sama kita berikan kesempatan kepada siswa membuat pilihan terkait belajar yang nyaman itu seperti apa, ya, supaya siswa itu terpenuhi kebutuhan dasarnya, dan mudah-mudahan belajarnya bisa selalu semangat. Kebutuhan dasar selanjutnya yaitu kebutuhan akan kesenangan. Itu di sini murid harus senang di kelas agar bisa berkonsentrasi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Hal ini juga sesuai dengan modul yang saya pelajari terkait pembelajaran berdiferensiasi
Jadi kita itu usahakan supaya siswa belajar itu dalam perasaan senang, sesuai dengan bakat dan minat mereka. Apakah mereka lebih senang ke auditori, atau mereka lebih senang ke visual, atau mereka lebih senang ke berbicara gitu ya. Kebutuhan dasar selanjutnya yaitu kebutuhan akan penguasaan. Nah, dari sini kebutuhan untuk merasa kompeten, kemudian kebutuhan diakui pencapaiannya, ya dibenarkan bahwa dia sudah kamu betul pintar misalnya seperti itu ya. Itu kebutuhan mereka, kebutuhan penguasaan. Bapak Ibu, terkait budaya positif selanjutnya yaitu posisi kontrol guru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol kita. Mari kita refleksi sejenak. Di sini posisi kontrol itu ada 5: penghukum, kemudian sebagai pembuat merasa bersalah, jadi siswa itu merasa dirinya bersalah, kemudian pemantau, dan terakhir adalah manajer. Yang kita harapkan itu adalah kita sebagai manajer dalam melakukan posisi kontrol pada siswa. Untuk penghukum itu bisa kita lihat ketika siswa atau ketika guru itu menggunakan hukuman fisik atau verbal yang lebih menekan murid. Ya, misalnya ketika siswa melanggar keyakinan kelas, misalnya siswa disuruh push up, ya, atau misalnya siswa disuruh keliling lapangan, itu berarti itu adalah posisi penghukum, ya. Nah, bagaimana pernyataannya? Nah, seperti ini misalnya, patuhi aturan saya, awas kamu. Nah, berarti kan mereka merasa tertekan. Kemudian kamu selalu saja salah. Nah, itu berarti kita sudah berada di posisi penghukum. Kemudian selanjutnya itu posisi pembuat merasa bersalah. Nah, dalam hal ini guru bersuara lebih lembut, menggunakan kepingan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, dan merasa rendah diri. Bagaimana pernyataannya? Misalnya, ibu sangat kecewa kali dengan kamu. Hari ini kamu sudah membuat kesalahan. Kemudian, bagaimana kalau orang tahu, oh ya, nanti kan dia berpikir, oh iya ya, saya salah. Jadi mereka merasa rendah diri nanti akhirnya. Nanti ini digunakan juga pada segitiga restitusi. Posisi kontrol dulu sebagai teman, misalnya, tolong dong bantu ibu ya, semuanya diharapkan jangan berisik. Berarti itu kita sedang berada di posisi kontrol sebagai teman. Jadi sekarang kalian boleh duduk, tidak apa-apa, nanti ibu bantu ya. Berarti kita sedang berada di posisi kontrol sebagai teman. Nah, yang terakhir ini adalah posisi yang paling bagus. Karena pada posisi ini guru berbuat sesuatu bersama murid dan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi di sini ada bertanggung jawab, kemudian ada refleksi internal. Apa sih pernyataannya terkait posisi kontrol guru sebagai manajer? Nah, di sini kita menanyakan keyakinan kepada siswa. Karena kan keyakinan kelasnya sudah dibuat dan disepakati bersama. Ketika siswa melakukan kesalahan, maka kita ingatkan lagi keyakinan kelas kita apa hari ini. Ya, kemudian perkataan kita juga tidak membuat mereka sedih ya, apalagi sampai membuat mereka dendam ya. Nah, dengan posisi manajer ini kita membahas lagi tentang disiplin positif, budaya positif, segitiga restitusi. Mungkin ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Masih semangat? Iya, terima kasih. Baik. Kalau tidak ada, selanjutnya budaya positif selanjutnya adalah menerapkan segitiga restitusi. Bapak Ibu sudah pernah dengar istilah segitiga restitusi? Belum. Saya juga alhamdulillah berkat belajar melalui program Guru Pengabdian, kami semuanya teman-teman baru mendengar istilah segitiga restitusi. Ya, jadi walaupun kita bukan guru BP ya, guru BP, tapi kita sebagai guru kelas
harus melaksanakan, harus menyelesaikan masalah yang ada pada siswa. Ya. Segitiga restitusi itu adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menyelesaikan anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Untuk segitiga restitusi ini nanti saya akan tampilkan prakteknya seperti apa. Nah, pada segitiga restitusi ini terdapat 3 langkah, Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kepada siswa. Keyakinan yang sudah disepakati. Untuk tahap menstabilkan identitas, yang kita lakukan adalah berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah hal yang wajar dan bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, kita anggap mereka dalam proses belajar. Tugas kita adalah meluruskan, tapi bukan berarti kita membenarkan kesalahan yang mereka lakukan, ya. Kita hanya jadi sifatnya kita itu empati kepada dia, ya. Kemudian dalam hal ini, guru berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Bagi siswa yang merasa bersalah, mereka berarti berada dalam identitas gagal. Tugas kita adalah bagaimana identitas gagal itu bisa merubah mereka menuju ke identitas sukses. Bapak Ibu, pada tahap menstabilkan identitas ini, kita diusahakan jangan sampai mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Sudah mereka sedang berpikir, mereka juga sebetulnya tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah. Ya, jadi tugas kita adalah jangan sampai mengkritik, apalagi sampai mengkritik yang pedas-pedas, ya. Nanti siswa itu akan teringat sampai kapan pun akan teringat apa yang sudah diucapkan guru, ya. Tahap kedua yaitu validasi tindakan. Nah, ini dilaksanakan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku adalah berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Seperti tadi, bagi siswa yang nakal, mungkin karena kebutuhan mereka tidak terpenuhi, jadi dibuatkan dengan kegiatan-kegiatan yang negatif. Kemudian pada validasi tindakan yang salah ini, guru bergeser dari pemikiran stimulus respon ke pemikiran proaktif. Ya. Kemudian dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid, maka dengan melakukan validasi tindakan yang salah ini dapat memperbaiki hubungan dengan muridnya. Jadi kita menasihati tapi tidak sampai menyakiti hati mereka. Nah, di sini kita menanyakan alasan kenapa kamu melakukan hal demikian. Kita bicarakan secara baik-baik bersama siswa. Selanjutnya itu menanyakan keyakinan. Sudah disepakati sebelumnya keyakinan yang sudah dibuat bersama siswa, karena mereka semuanya terlibat. Jadi ketika melakukan keyakinan adalah mereka karena dari hati mereka, ya, yang sudah dituliskan di sini, mereka dibentuk keyakinan kelas. Nah, pada tahap menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik mereka. Selanjutnya, kita mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Di sini kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas bersama dengan siswa kelas 6. Nah, di sini saya mempersilahkan semua siswa melakukan menuliskan keinginannya, harapannya, bagaimana situasi kelas yang mereka inginkan. Semuanya dijelaskan ke dalam post-it. Kemudian diklasifikasi. Nah, ini hasilnya: menjaga kebersihan, kemudian disiplin, suasana kelasnya. Ini dari siswa. Jadi ini dapat dari siswa. Saling menghormati dan menghargai suasana tenang, kemudian hormat dan satu
kepada guru serta sopan santun kepada siapapun. Ini yang poin yang saya tekankan di situ adalah sopan santun, karena mereka itu pengaruh dari medsos, jadi ikut-ikutan bahasa-bahasa yang kurang baik di medsos, misalnya bahasa-bahasa yang seharusnya tidak diucapkan oleh anak kecil, misalnya bahasa-bahasa kasar. Sebetulnya mereka menggunakan itu karena ingin diakui oleh komunitasnya. Mereka karena teman-temannya berbicara seperti itu, mereka ikut gitu, hanya ingin diakui oleh komunitasnya. Kemudian saya juga sudah melaksanakan segitiga restitusi. Nah, untuk ini, untuk keyakinan kelas, saya sudah buat hasilnya seperti ini dan sudah ditandatangani oleh siswa. Selanjutnya nanti akan ditempel di dinding dengan tujuan ketika mereka melakukan pelanggaran kita ingatkan lagi. Nah, ini keyakinan kelas yang sudah kita buat. Ini keyakinan kelas kami di kelas 6. Mudah-mudahan dengan membuat keyakinan kelas ini bisa menjadi lebih baik lagi, memunculkan disiplin positif tidak hanya di kelas, tapi juga di sekolah dan dalam kehidupan sehari-hari. Itu harapan kami. Selanjutnya untuk segitiga restitusi, saya sudah membuat videonya. Segitiga restitusi itu melakukan skenario terlebih dahulu ya, karena waktu itu kita sudah ada semua. Segitiga restitusi terhadap kelas 6 yang sudah lulus kemarin. Ini program pembelajarannya di waktu itu. Ini penerapan segitiga restitusi kasus total. Jika murid kelas 6 sudah belajar, satu atau murid yang datang dalam kesepakatan pimpinan, ada salah satu nilai pendidikan yang telah disepakati yaitu datang atau oleh peserta bertentangan dengan kesepakatan kelas. Balai guru kelas tindakan penyelesaian tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Mari kita simak bagaimana saya menerapkan segitiga restitusi di kelas. Terkait di sini ada 2 kasus. Mari kita simak Bapak Ibu. Penerapan segitiga restitusi kasus pertama. Jika murid kelas 6 sudah belajar, ada salah satu murid yang datang terlambat. Dalam kesepakatan pimpinan, ada salah satu nilai kebaikan yang telah disepakati yaitu datang atau
senang, belajarnya tambah semangat, progresnya semakin meningkat. Oke? Siap? Ya. Baik, sebelum langkah demi langkah kita laksanakan, pembelajaran kita lakukan, mari terlebih dahulu kita membuat keyakinan kelas. Ada yang pernah dengar istilah keyakinan kelas? Belum. Karena biasanya kita tahu peraturan, tata tertib. Nah, kita hari ini akan belajar membuat keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan dari dalam diri sendiri. Artinya, kita paham apa yang sudah kita sepakati bersama akan kita laksanakan bersama juga dengan penuh kesadaran dari dalam diri sendiri. Oh, kalau misalnya kamu salah, oh saya salah nih, nanti besok tidak akan ulangi lagi. Jadi itu wujud dari tanggung jawab kamu. Apalagi sekarang sudah kelas 6. Harus punya rasa tanggung jawab. Kalau melakukan kesalahan, perbaiki. Harus punya rasa tanggung jawab. Baik, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati secara bersama-sama. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas bersama-sama. Setiap orang boleh menuliskan harapannya kepada diri sendiri juga kepada teman, supaya lingkungan kelas kita ini aman, nyaman, dengan teman saling menghargai, saling menghormati, tidak boleh saling membuli, tidak boleh. Kalau ingat nih, tidak boleh. Nilai kebajikan menekankan pada keyakinan kita supaya timbul motivasi sendiri. Maksudnya keinginan kemauan dari diri sendiri kesadaran. Baik, kita mulai untuk membuat keyakinan kelas. Ibu akan bagikan di sini. Kalian tuliskan harapan kamu terhadap kelas ini supaya kelasnya nyaman, kelasnya aman, belajarnya enak, belajarnya bisa bahagia dan senang. Ya, kamu harapannya kepada teman kamu apa sih? Atau kamu harapannya terhadap guru bagaimana? Itu namanya keyakinan. Ibu akan bagikan satu orang satu kalimat, ya. Namanya ditulis juga boleh. Harapan kamu terhadap kelas kita. Harapan kamu terhadap kelas kita apa? Misalnya, dengan teman harus saling apa? Terus kalau guru sedang menjelaskan harus bagaimana? Kalau keluar kelas harus bagaimana dulu? Kalau bertemu dengan guru harus seperti apa? Ada yang kurang nggak? Ayo siapa lagi? Kipa? Belum. Kipa? Ulangnya sedikit aja, jangan banyak-banyak. Ayo, siapa lagi? Mumus? Ya, boleh. Boleh. Bagus. Bagus. Terima kasih. Iya. Ada lagi? Ada lagi yang belum? Ayo. Lihat di sini, nah kalian di sini. Nah, mereka di belakang ini.
Disiplin. Disiplin di sini, disiplin datang ke sekolah, disiplin mengerjakan tugas, dan disiplin berpakaian. Ya. Pengen kelas ini tentram. Berarti apa nih? Suasana kelas yang nyaman. Oke? Suasana kelas yang nyaman. Berarti semuanya harus menciptakan suasana kelas yang nyaman.
kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fala Aida Hana, saya dari kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad dari kelas. Setelah membuat keyakinan kelas, Senang sekali, saya senang. Lebih semangat, senang sekali. keyakinan kelas itu sangat penting. Sangat penting, sangat penting. Penting sekali. Sangat penting. Supaya tumbuh disiplin. Agar bisa saling menghormati dan menolong. Agar kelas menjadi aman dan nyaman. Supaya tumbuh rasa tanggung jawab.